Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Jaya, yang saya hormati Dewan Guru sekalian serta staf TU yang hadir di sini. Syukur alhamdulillah mendengarkan tidak tentunya kepada status Allah Subhanahu wa taala, yang mana saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri undangan saya, undangan untuk kegiatan tugas dari PKG-PJOK, yaitu RTL atau rencana tindak lanjut soal cipta salam tidak adilnya kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya selalu kita nantikan di akhir yang nanti. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian telah memenuhi undangan saya, undangan mendadak. Jadi undangan ini tidak terlalu direncanakan, harusnya kemarin Bapak Ibu. Jadi kemarin setelah jam-jam 9 tuh Pak, musiknya terlalu rame ya, jadi batal kemarin. Jadi saya buat hari ini. Selanjutnya semoga acara kita pada hari ini nanti pada akhirnya diberikan kelancaran, dan apa yang akan kita rencanakan atau tugas yang saya rencanakan ini berjalan dengan sesuai rencana. Selanjutnya kita langsung ke materi. Dalam proses RTL ini ada yang namanya latar belakang Bapak Ibu. Jadi latar belakang RTL ini saya mengambil judul tentang permainan tradisional. Mengapa saya mengambil judul tentang permainan tradisional, Bapak Ibu sekalian? Karena permainan tradisional ini mulai terlupakan kala dengan anak-anak sekarang sering menggunakan gadget, permainan game online, dan teknologi lainnya. Jadi niat saya untuk mengembangkan lagi atau membangkitkan lagi permainan-permainan lama, karena ada anak-anak itu pernah saya mempraktekkan. Anak itu banyak tidak tahu, banyak tidak ngerti dengan permainan tradisional. Tapi kalau ditanya tentang game, itu anak luar biasa. Gitu. Jadi latar belakangnya merupakan permainan di luar ruangan yang melibatkan pendekatan di alam terbuka dengan tujuan mengembangkan keterampilan sosial, memperkuat interaksi antar individu, dan mendorong kerjasama secara efektif. Karena menggabungkan berbagai gerak aspek, mulai dari aspek fisik juga aspek mental. Jadi permainan tradisional itu dapat semua, aspek fisiknya dapat dan melatih mental juga. Selanjutnya, untuk melestarikan permainan tradisional ini sangat penting juga untuk menjaga warisan budaya kita. Permainan tradisional tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kepercayaan dan kreativitas masyarakat pada masa lalu. Memahami asal-usul dan perubahan permainan ini membantu kita menghargai warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Lanjut, Bu. Selanjutnya, tujuan permainan tradisional ini adalah pengembangan keterampilan sosial, pemimpinan komunikasi, kerjasama, dan pemecahan masalah. Anak menjadi kreatif, mengembangkan kecerdasan logika, mengembangkan kecerdasan, juga digunakan sebagai terapi untuk anak mengembangkan kecerdasan intelektual. Jadi anak-anak itu kalau belajar, menonton belajarnya misalkan tentang sepak bola, langsung ke sepak bola, itu agak jenuh. Saya sering mengalami di lapangan, kalau tidak diselingi dengan permainan-permainan tradisional, kurang semangat anak itu. Main
dia tetap main bola tapi sebentar mainnya, sudah main bola sebentar, paling 10 menit, habis itu selesai. Tapi kalau diselingi dengan permainan tradisional terlebih dahulu, seperti gerobak sodor atau pelan menangkap anak ayam, banyak lagi permainan lain. Itu. Jadi anak itu kalau diselingi dengan permainan tersebut, dia menjadi lebih kreatif dan lebih kompak satu sama lain. Selanjutnya, capaian yang diharapkan. Jadi ini capaian yang diharapkan. Yang pertama, melalui model pembelajaran sport education dengan tema permainan tradisional, diharapkan peserta didik dapat mencapai yang pertama keterampilan olahraga, yaitu di dalamnya meningkatkan kemampuan motorik, fleksibilitas, kekuatan dan daya tahan tubuh. Terus menguasai teknik dasar lanjutan dalam suatu permainan tradisional. Selanjutnya, keterampilan sosial, bekerja sama dalam satu tim secara efektif, menghargai perbedaan pendapat dan keberagaman. Terus karakter, dalam karakternya ada menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian. Selanjutnya, mengembangkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Selanjutnya, menanamkan nilai-nilai Pancasila. Ada juga keterampilan kognitif. Dalam keterampilan kognitif ini ada menganalisis dan memecahkan masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, evaluasi, mengevaluasi kinerja diri dan tim secara objektif. Selanjutnya, mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang tak terduga. Selanjutnya, pemahaman konsep model sport education, yaitu memahami prinsip-prinsip dasar sport education seperti perencanaan, organisasi, kepemimpinan, dan evaluasi dengan mensyaratkan belajar sambil bermain. Selanjutnya, Bapak Ibu, langkah-langkah pembelajaran. Itu yang pertama, untuk mencapai capaian tersebut, berikut adalah langkah-langkah pembelajaran yang dapat dilakukan. Yang pertama, pembentukan tim terlebih dahulu. Selanjutnya, peserta didik dibentuk beberapa kelompok. Terus setiap kelompok memilih nama tim, harus ada nama Bapak Ibu. Terus ditentukan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Selanjutnya, perencanaan. Tentukan permainan tradisional yang sesuai dengan profil Pancasila atau kreativitas. Terus membuat jadwal latihan penerapan permainan, rancang permainan yang menarik dan sesuai dengan kemampuan anggota tim. Siapkan perlengkapan permainan tradisional yang dibutuhkan. Terus susun anggaran jika diperlukan. Terus pelaksanaan, rancang susunan permainan secara teratur. Semua tim melakukan pertandingan yang telah dibuat, ajak peserta didik untuk saling membantu, jadi didukung oleh peserta didik juga. Lakukan evaluasi berkala dan melihat perkembangan tim. Selanjutnya ada evaluasi, penilaian terhadap penampilan setiap tim berdasarkan peraturan yang telah ditentukan. Terus penutup, diadakan upacara penutupan untuk memberi penghargaan kepada tim yang berprestasi. Terus lakukan evaluasi akhir terhadap keseluruhan program. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini ada program kegiatan yang dilakukan yaitu bersifat populer. Selanjutnya, murid yang terlibat pada aktivitas ini dimulai dari kelas 7 sampai kelas 9, yaitu putra dan putri. Nah, rencananya Bapak Ibu, waktu kegiatan ini yang dilaksanakan rencana saya itu di akhir semester atau pas kita sudah ujian ya, yaitu di bulan Desember. Selanjutnya, penanggung jawab pelaksanaan yaitu Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tutarjaya. Terus KPS yang menjadi lokomotif atau fasilitator adalah saya sendiri, guru penjelasan, dan Bapak Jaya. Terus mitra dengan KBS yaitu dari operator sekolah yang akan berperan dalam penggunaan teknologi. Selanjutnya terkait penggunaan media serta komunikasi melalui website dan sosial media sekolah. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dan masing-masing kelas sebagai panitia. Peserta dan pihak lainnya yang terlibat berasal dari peserta didik. Selanjutnya Bapak Ibu, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah.
Nah, di sini ada beberapa pernyataan, yaitu melalui aset ya. Jadi yang pertama ada aset manusia, ada aset finansial, ada aset sosial, dan aset agama, aset fisik, dan aset alam. Yang pertama aset manusia, yaitu tenaga kerja yang terdiri dari bapak kepala sekolah dan seluruh dewan guru serta peserta didik, OSIS. Terus ada finansial. Finansial ini, aset finansial meliputi pembiayaan yang dibutuhkan batasan tertentu dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya ada aset sosial, ditujukan untuk menciptakan etos kerja sama, saling percaya diri, dan rasa tanggung jawab. Ada juga aset manusia dan budaya, menciptakan ruang dan saling menghargai satu sama lain. Selanjutnya aset fisik, setelah memiliki lapangan ya, lapangan untuk dipakai dalam pertandingan. Selanjutnya aset alam. Aset alam ini ditujukan kepada untuk mengenang lingkungan sekitar sebagai sarana pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya ada rencana evaluasi. Dalam tahapan implementasi permainan tradisional, masing-masing tahapan harus dipantau dan dievaluasi. Yang pertama, hal-hal yang harus dievaluasi adalah yang pertama tujuan pembelajaran dengan meninjau tercapai tujuan pembelajaran dalam kreativitas permainan tradisional. Yang pertama tujuan. Yang kedua, umpan balik. Jadi umpan balik terhadap perencanaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan kegiatan. Terus evaluasi kinerja masing-masing tim dalam kolaborasi pada kegiatan pembelajaran. Selanjutnya evaluasi manajemen tim mengenai keaktifan peserta didik dalam penerapan permainan tradisional sebagai kegiatan sambil belajar. Terus ini ada kemungkinan tantangannya Bapak Ibu. Yang pertama, pengelolaan waktu, mungkin waktunya kadang-kadang kita tidak sinkron. Terus yang kedua, faktor alam, cuaca, hujan. Terus kesulitan dalam manajemen tim, kurangnya motivasi dari peserta didik, banyak yang tidak suka dengan permainan tradisional. Terus kurangnya dukungan orang tua. Solusinya yang pertama, penjadwalan yang efisien. Kalau hujan ditunda di hari besok. Terus komunikasi terbuka dengan menangani konflik. Selanjutnya memberikan motivasi dengan peserta didik. Selanjutnya memberikan masukan mengenai manfaat belajar sambil bermain. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih. Jadi itu Bapak Ibu rencana yang akan saya lakukan di program RTL ini, program PKG pengembangan guru PJOK yang saya jalani sekarang. Rencananya akan dilaksanakan di bulan Desember. Desember itu habis ujian, kita adakan kalau ada lomba. Rencana saya membuat lombanya permainan kecil, permainan tradisional, gitu. Jadi begitu Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Indra yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya mungkin menambahkan sedikit ya, nanti program ini sangat bagus sekali ya. Kita menggiatkan kembali permainan tradisional yang memang sudah mulai mengulang dengan harapan nanti terciptanya pelajar yang berkarakter ya, yang bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana di situ ada kebinekaan global. Artinya apa? Di sini kan salah satu tadi yang dipaparkan oleh Pak Indra itu ada aset atau modal sekolah yang dimiliki kita. Salah satunya adalah modal manusia ya. Dan salah satu contoh dari modal manusia adalah murid kita yang homogen di sini. Artinya murid SMP Negeri 4 Tunggal Jaya itu terdiri dari beragam suku ya, suku dan budaya. Artinya dengan kita membuka kembali wacana tentang permainan tradisional, mudah-mudahan di antara mereka bisa saling menghormati dan mempererat
rasa persatuan ya. Akhirnya tercipta tadi yang disebutkan berkebinekaan global. Terus saran saya agar RPL ini bisa terwujud ya, nanti kita hampir bulan apa Bu Esti ya, untuk habis ujian ke PTS bulan Desember pas tadi ya, dengan rencana Pak Indra. Bagaimana kalau dicoba untuk di kegiatan kelas meeting untuk permainan tradisional. Mungkin tambahannya cuma itu Pak Indra. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, terima kasih kepada Bapak Sodik atas masukannya. Bapak Ibu sekalian, demikianlah presentasi yang saya lakukan pada hari ini. Jika kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.